adalah hidup dan kebahagiaan. Sebagaimana manusia, saya ingin mendapat bahagia. Karena itu ada masanya saya mencari dan mengejar apa itu namanya bahagia. Dalam setiap kegiatannya, manusia mengejar suatu tujuan, dan tujuan terakhir manusia adalah kebahagiaan. Itu sebabnya kita sering mencari dan mengejar kebahagiaan. Karena uang yang banyak, prestasi yang baik, atau bahkan kegiatan agama yang kita jalani tidak mampu membuat kita bahagia. Semua itu terasa hampa dan kita pun melanjutkan perjalanan untuk menemukan kebahagiaan. Satu saat, ada seorang pemuda sedang duduk dengan tatapan kosong mengarah ke hamparan air telaga. Ia mencari di manakah letak kebahagiaan itu. Dia sudah berkelana mendatangi berbagai tempat, tapi belum ada yang membahagiakan dirinya. Tiba-tiba terdengar suara sengau memecah kesunyian. "Sedang apa kau di sini, anak muda?" tanya seorang kakek yang tinggal di sekitar situ. Anak muda itu pun menoleh sambil berkata, "Aku lelah, Pak Tua. Aku sudah berjalan sejauh ini demi mencari kebahagiaan. Tapi perasaan itu tak kunjung kudapatkan. Entahlah kemana lagi aku harus mencari," keluh si anak muda dengan wajah muram. "Di depan sana ada sebuah taman. Pergilah ke sana dan tangkaplah seekor kupu-kupu. Setelah itu aku akan menjawab pertanyaanmu." Demikian kata si kakek. Meski merasa ragu, anak muda itu pergi juga ke arah yang ditunjuk. Tiba di sana dia takjub melihat taman yang begitu indah dengan pohon-pohon dan bunga-bunga yang bermekaran serta tidak sedikit kupu-kupu yang berterbangan di sana. Dari kejauhan, si kakek melihat si pemuda mengendap-endap menuju sasarannya. Hap! Tetapi sasaran itu luput. Dikejarnya lagi, kupu-kupu ke arah lain. Hap! Lagi-lagi gagal kupu-kupu ditangkap. Dia berlari tidak beraturan, menerjang rerumputan, menabrak tamanan bunga dan semak. Tapi tak satu pun kupu-kupu berhasil ditangkapnya. Lalu si kakek mendekat, menghentikan si pemuda. "Begitukah caramu mengejar kebahagiaan? Sibuk berlari ke sana kemari, menabrak tak tentu arah, bahkan menerobos tanpa peduli apa yang kamu rusak?" Si kakek dengan tegas dan melanjutkan, "Nak, mencari kebahagiaan layaknya menangkap kupu-kupu. Tidak perlu kau tangkap fisik kupu-kupu itu. Biarkan dia memenuhi alam semesta ini sesuai fungsinya. Tangkaplah keindahan warnanya dan gerakannya yang indah di pikiranmu dan simpan baik-baik di dalam hatimu. Demikian pula dengan kebahagiaan. Kebahagiaan bukanlah benda yang dapat digenggam atau benda yang dapat disimpan di suatu tempat. Ia tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Peliharalah sebaik-baiknya. Munculkan setiap saat dengan rasa syukur, maka tanpa kamu sadari, kebahagiaan itu akan sering datang sendiri. Apakah kamu mengerti?" Si pemuda merenung sejenak, terpana, dan tiba-tiba wajahnya tampak senang. Ia pun berkata, "Terima kasih Pak Tua, sungguh pelajaran yang sangat berharga. Aku akan pulang dan membawa kebahagiaan ini di hatiku." Kakek itu mengangkat tangannya. Tak lama seekor kupu-kupu hinggap di ujung jari dan mengepakkan sayapnya, memancarkan keindahan ciptaan Tuhan. Warnanya begitu indah, seindah kebahagiaan bagi mereka yang mampu menyelaminya. Saudara, filsuf Aristoteles berkata, ada 3 hal dalam hidup yang tidak akan membawa kebahagiaan. Yang pertama, jika kita hidup fokus mencari kekayaan.
maka kebahagiaan sering justru menjauh. Kedua, jika kita hidup fokus membangun nama besar dan harum, tapi kebahagiaan tak mau juga menghampiri. Ketiga, jika kita hidup demi mengejar kenikmatan, jalan-jalan kemana-mana, serta menikmati makanan dan minuman kuliner di sana dan di sini, itu tidak akan membawa kebahagiaan. Saat saya masih muda, seorang bertanya kepada saya, "Menurutmu, apa sumber kebahagiaanmu?" Dengan cepat saya berpikir, maka saya pun menjawab, sumber kebahagiaan saya ada 3. Pertama, saya bahagia dengan apa yang saya miliki. Kedua, saya bahagia dengan apa yang saya raih. Dan ketiga, saya bahagia dengan siapa saya berteman, relasi siapa yang saya punya, dan siapa yang berkoneksi dengan saya. Orang tua yang bertanya kepada saya pun senyum dan berkata, kebahagiaan hidup sejati adalah ketika kita menjadi bagian dari keilahian, selalu terkoneksi dengan Tuhan, dan membangun relasi dengan sesama untuk memancarkan terangnya. Saya pun tersenyum, mengingat Yesus sungguh dari sorga ketika secara sederhana Ia mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dan sesamamu manusia. Itulah hukum yang terutama, itulah kebahagiaan. Saya pun beranjak sambil membukukan badan penuh hormat kepada orang tua itu, seperti pemuda yang hendak menangkap kupu-kupu itu. Terima kasih Pak, saya mengerti kebahagiaan itu erat dengan Tuhan dan jadi berkat bagi sesama. Benarlah apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saudara, sudahkah Anda bahagia? Orang yang berbahagia adalah orang yang punya relasi dengan Tuhannya, terkoneksi dengan Tuhannya, dan menjadi berkat untuk membawa kebahagiaan dan terang Tuhan bagi sesamanya. Salam berbahagia.